Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Purwo Haris Ramadan, mahasiswa semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Fisika, yang akan menyampaikan tentang masalah politik menjelang pemilu 2024, di mana saya berasumsi terkait pandangan politik pada pemilu 2024 ini harus jujur dan adil. Dalam pemilu, terkadang kita sering sekali melihat adanya penyelewengan-penyelewengan yang sering terjadi di sekitar kita, di mana yang sering terjadi itu, contohnya yang pertama, langsung saja kita akan bahas tentang politik identitas. Mungkin di telinga teman-teman sekalian terkait politik identitas sudah merupakan hal yang tidak asing lagi, di mana pembahasan tentang politik identitas ini merupakan topik yang mungkin baru-baru muncul di Indonesia ini, tetapi pada dasarnya elemen-elemen ini sudah lama menjajaki terkait masalah pemilu baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Dampaknya baru-baru ini mulai terasa terkait politik identitas ini, terutama ketika politik identitas dijadikan sebagai cara untuk menarik perhatian massa oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkhususnya pada pemilu tahun 2024. Dalam konteks ini, elit politik memanfaatkan persamaan suku, ras, agama, dan etnis untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Begitu banyak isu yang bernuansa politik identitas yang tersebar di masyarakat, terutama melalui media sosial, di mana media sosial ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan politik pada masa saat ini, di mana masa sangat canggih untuk mendapatkan berbagai macam informasi. Di mana hal ini tentu saja berbahaya karena berpotensi sangat besar untuk menggiring opini masyarakat. Politik identitas juga akan menciptakan persepsi di kalangan masyarakat bahwa seseorang yang tidak memiliki identitas yang serupa dengan mereka dianggap tidak layak menjadi pemimpin. Dampaknya adalah pemberian hak yang setara dalam pemerintahan negara akan terancam bagi kelompok minoritas, terutama dalam konteks pemilihan umum dan penentuan pemimpin, sehingga dapat membawa pengaruh negatif bagi demokrasi di Indonesia. Banyak informasi-informasi yang palsu dan retorika yang berbau sara yang ditargetkan pada salah satu pasangan calon atau perseorangan, dalam tujuan agar lawan politik kehilangan dukungan masyarakat. Masalahnya muncul saat isu-isu tersebut sampai kepada calon pemilih yang kurang berpengetahuan dan cenderung mudah terpengaruh, yang kemungkinan besar akan menyebabkan para calon dari kelompok minoritas akan kehilangan banyak dukungan.
Bahkan sekalipun jejak karir mereka serta prestasi calon tersebut cukup mumpuni untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin atau wakil rakyat. Menurut Aryo Jati pada tahun 2020, maraknya isu populisme dalam politik identitas akan mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Penggunaan isu keagamaan dalam penghimpunan dukungan politik maupun mempunyai lubang besar yang bisa saja ditumpangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memang meningkatkan perpecahan Indonesia. Selain dengan politik identitas, para elit politik berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan cara apapun. Yang dimana dengan menggunakan politik uang sebagai sarananya, di mana politik uang memiliki potensi yang bisa merugikan negara karena ada kecenderungan jika sudah berhasil memenangkan suara akan ada upaya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan sebelumnya. Hal ini dapat menjerumus pada tindakan korupsi. Politik uang sangat merugikan bagi kemajuan bangsa dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki multikultural serta demokratis, sudah sepantasnya semua masyarakat memiliki kesetaraan hak dalam pemilu. Tidak hanya orang Jawa yang bisa menjadi pemimpin negara, orang luar Jawa pun juga bisa. Tidak hanya orang Islam saja yang bisa menjadi pemimpin negara, orang non-Islam pun juga bisa. Dalam artian bahwa hak seseorang untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat tidak didasarkan pada suku, agama, ras, ataupun etnik semata, tetapi lebih kepada kemampuan orang-orang itu untuk memimpin dan mengayomi masyarakat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.